Semua orang di istana kuno memandang Chu Feng, seolah-olah mereka berubah menjadi batu, dan mereka semua tercengang. Butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Mata besar Xiao Yuer berkedip berulang kali, dan keterkejutan muncul bahkan di wajah mungilnya yang cantik. Demigod, menembus dewa sejati. Hal ini benar-benar tidak pernah terjadi. Berdengung. Tapi tiba-tiba, Chu Feng menghunus pedang panjangnya dan melangkah mundur. Sebuah kekuatan agung muncul di dada Huang Fu Shengyu, dan kekuatan itu diintegrasikan ke dalam tubuh Huang Fu Shengyu. Tubuh Huang Fu Shengyu yang tertusuk sebenarnya telah diperbaiki seperti sebelumnya, dan bahkan aura Huang Fu Shengyu, yang melemah dengan cepat dipulihkan. Itu tandanya, token yang semula ada di dadanya benar-benar hancur dan berubah menjadi bola kekuatan yang menyatu dengan Huang Fu Shengyu dan menyelamatkan nyawa Huang Fu Shengyu. Kartu yang ditinggalkan nenek moyangmu telah habis. Siapa yang akan menyelamatkanmu selanjutnya? Tanya Chu Feng. Dia telah melihat bahwa kekuatan yang diubah dari token adalah kekuatan terakhir, dan kekuatan ini tidak akan bertahan lama. Huang Fu Shengyu tidak lagi memiliki kartu truf. Huang Fu Shengyu berdiri, menundukkan kepalanya, dan mencibir sinis. Chu Feng, kamu benar-benar mengejutkanku. Tidak sia-sia aku, Huang Fu Shengyu, pertama kali datang ke puncak 9 surga untukmu. Saya menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Anda tidak mengecewakan saya. Anda memberi saya kejutan yang besar. Saya tidak harus melepaskan asal mula denyut nadinya, tapi saya, Huang Fu Shengyu, akan memutuskan kekuatan guntur merah Anda. Tiba-tiba, Huang Fu Shengyu mengangkat kepalanya dan menatap Chu Feng. Saat ini, matanya menjadi gelap. Tidak hanya matanya, wajahnya juga mengalami perubahan yang luar biasa, kulitnya mulai bernanah, dan muncul duri-duri hitam dari kulitnya. Tidak hanya wajah, telapak tangan bahkan seluruh tubuh pun mengalami perubahan tersebut. Saat ini, dia tidak lagi terlihat seperti manusia, tetapi lebih seperti monster. Tuan muda, tidak. Melihat Huang Fu Shengyu seperti ini, mata Huang Fu Jiangyao penuh dengan sakit hati, dan dia siap melangkah maju untuk menghentikannya. Tapi saat dia hendak pergi, Huang Fu Sangyang menghentikannya. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada cara lain. Apakah Anda ingin Tuan muda mati? Huang Fu Sangyang bertanya. Setelah mendengar ini, Huang Fu Jiangyao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chu Feng dengan mata yang sangat rumit. Aura Chu Feng tidak berubah, meskipun guntur merah di tubuhnya menyebabkan penindasan yang besar pada mereka. Tapi tingkat budidaya Chu Feng masih setengah dewa kelas 8. Tapi Chu Feng seperti ini telah memaksa mereka ke dalam situasi putus asa. Huang Fu Sang yang benar, tuan muda mereka tidak punya pilihan lain. Obat terlarang yang istimewa, itu harus diekstraksi dari monster spesial. Saya tidak menyangka ada obat terlarang seperti itu. Apakah ini metode keluarga kuno? Tapi reaksi seperti itu jelas bukan hal yang sepele, dan bahkan mungkin mempengaruhi garis keturunannya. Sepertinya dia selamat. Xianhai Shaoyu menghela nafas. Karena Huang Fu Shengyu tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi kekuatan tempurnya juga meningkat kembali. Namun obat terlarang ini sangat istimewa, akan mempengaruhi garis keturunan, yang akan mempengaruhi praktek di masa depan. Huang Fu Shengyu selalu bangga bahwa garis keturunannya adalah tingkat suci guntur surgawi. Jika dia bersedia menggunakan obat terlarang tersebut, itu berarti menyerahkan masa depannya. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia juga berjuang keras. Chu Feng secara alami melihat perubahan pada Huang Fu Shengyu, tapi Chu Feng tidak berkata apa-apa. Tangan kirinya melewati tas Qian Kun, dan tombak yang mengeluarkan guntur muncul di tangannya. Begitu prajurit ini keluar, kekosongan bergetar, dan kekuatan tempur Chu Feng menjadi lebih kuat. Tetapi ketika mereka melihat tombak petir, mata Huang Fu Shengyu, Huang Fu Jiangyao, dan Huang Fu Sangyang terbelalak. Mereka secara alami mengenali bahwa itu adalah senjata ajaib Huang Fu Fani.
Apa yang kamu lakukan pada Huang Fu Fanny? Huang Fu Jiangyao bertanya dengan marah. Bunuh, kata Chu Feng. Kamu berani membunuhku, anggota klan surgawi Huang Fu. Klan surgawi Huang Fu ku tidak akan membiarkanmu pergi. Huang Fu Jiangyao mengertakkan gigi. Apakah ada yang salah denganmu? Apakah karena kamu, klan surgawi kuno, mewarisi otak yang tidak mencukupi, atau apakah kamu bodoh karena otakmu terkunci selama ini? Chu Feng memandang Huang Fu Jiangyao dengan jijik, seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh, dan bahkan tidak ingin memarahinya. Sebagai tanggapan, Xianhai Shaoyu juga tersenyum. Memang bodoh. Mereka sudah berselisih satu sama lain dan akan bertarung sampai mati. Saat ini, membesarkan keluarga untuk menggertak orang adalah hal yang gila. Chu Feng, apakah kamu akan melawanku dengan senjata ilahi dari klan surgawi Huang Fu kita? Sepertinya kamu sangat miskin, kata Huang Fu Shengyu. Tidak, aku hanya ingin kamu melihat bahwa aku juga memiliki senjata ajaib. Chu Feng tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya, dan tombak ajaib itu terbang turun dari udara. Dengan ledakan dan kerikil beterbangan, tombak ajaib itu dimasukkan ke dalam tanah istana kuno. Saudara Chu Feng, apa maksudnya ini? Long Chengyu dan yang lainnya bingung. Huang Fu Shengyu juga menunjukkan ekspresi bingung. Mengapa menunjukkan senjata ajaib lalu membuangnya? Baru setelah Chu Feng memandang Huang Fu Shengyu dan berbicara, semua orang mengerti apa yang dia maksud. Untuk menghadapimu, aku tidak membutuhkan senjata ajaib. Arogan. Huang Fu Shengyu melambaikan tombak senjata ilahi di tangannya, dan beberapa binatang petir menyapu ke arah Chu Feng. Dia mengambil tindakan saat ini bukan karena marah, tetapi karena pelarangan narkoba mencapai puncaknya saat ini, maka dia mengambil tindakan saat ini. Dia telah menggunakan pukulan ini sebelumnya. Namun semua orang bisa merasakan bahwa ketika digunakan kembali saat ini, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah peran yang dimainkan oleh obat-obatan terlarang khusus. Melihat situasinya tidak baik, Long Chengyu dan yang lainnya ingin melarikan diri, karena bahkan riak dalam pertempuran tingkat itu dapat membunuh mereka. Tidak butuh. Tapi Xianhai Shaoyu segera berbicara, dan matanya terus menatap Chu Feng. Ledakan. Pada saat ini, seni bela diri menyebar, riak terbentuk, dan mendatangkan malapetaka di istana kuno. Namun dia tidak mendekati mereka ke arah ini. Chu Feng lah yang memblokir riak itu. Tidak hanya Ripples, Chu Feng memegang pedang pahlawan kuno dan memblokir serangan Huang Fu Shengyu. Dan langsung menuju Huang Fu Shengyu. Kali ini, Chu Feng tidak menggunakan kekuatan sucinya, tetapi mengandalkan kecepatannya sendiri untuk bergerak maju. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa cepat gerakan ilahi, itu tidak dapat digunakan sepanjang waktu. Huang Fu Shengyu ingin menjaga jarak dari Chu Feng, jadi dia terus mundur sambil menggunakan seni bela diri untuk menyerang Chu Feng. Tapi saat ini, Chu Feng tidak bisa dihentikan, tanpa serangan khusus, atau bahkan menggunakan seni bela diri apapun. Sama seperti itu, dengan tingkat budidaya setengah dewa kelas 8, dia mengandalkan senjata yang mulia. Dengan meremehkan, dia memblokir semua seni bela diri Huang Fu Shengyu, dan akhirnya datang ke Huang Fu Shengyu. Chu Feng memukul bahu Huang Fu Shengyu dengan pedang. Melihat dia tidak bisa mengelak, Huang Fu Shengyu tidak punya pilihan selain mengangkat tombak senjata ajaibnya untuk melawan. Chu Feng tidak mengubah kekuatan pedangnya dan hanya menebasnya. Dentang. Prajurit Zun dan prajurit dewa saling terkait, menyebabkan riak menyapu ke segala arah. Logikanya, senjata yang tidak berada pada level yang sama tidak bisa bersaing. Tapi pedang heroik kuno sama-sama cocok dengan tombak senjata dewa. Faktanya, kekuatan yang ditunjukkan oleh Chu Feng yang memegang senjata suci dengan satu tangan justru menyebabkan Huang Fu Shengyu yang memegang senjata suci di kedua tangannya, mengertakkan gigi dan mengubah wajahnya. Dia tidak tahan. Di bawah pengaruh obat terlarang, lengannya 2 kali lebih kuat dari biasanya dan dibalut duri hitam, membuatnya tampak kuat dan bertenaga.
Tetapi pada saat ini, lengan yang kuat itu bergetar hebat. Dia menyaksikan tanpa daya saat Chu Feng terus menekan pedang pahlawan kuno ke bawah, dan akhirnya mendarat di bahunya. Aku akan memotong tanganmu. Setelah mengatakan ini, pedang pahlawan kuno di tangan Chu Feng tiba-tiba ditarik kembali, darah muncrat, dan lengan kiri Huang Fu Sengyu terputus sepenuhnya.